definisi aset tetap, di mana aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap memiliki peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian aset tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap tersebut. Misalnya, aset tetap yang dibeli oleh pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Yang kedua, klasifikasi aset tetap. Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca dapat diklasifikasikan menjadi 6 akun. Yang pertama, ada tanah. Tanah yang dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah tanah yang diakui dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan dalam kondisi yang siap digunakan. Yang kedua, ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin yang dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang diakui dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Contohnya yaitu alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, dan alat angkutan. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang diakui dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Contohnya yaitu bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Selanjutnya yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang diakui dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Contohnya jalan dan jembatan, instalasi, bangunan air, dan jaringan. Yang kelima ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, tetapi mencakup definisi aset tetap. Yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pengakuan dan pengukuran aset tetap. Pengakuan aset tetap sesuai dengan klasifikasi aset tetap. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasanya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya
didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara atau daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah surat pemerintah membayar dan surat perintah pencairan dana langsung. Pengukuran aset tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau ukur untuk dapat dimasukkan ke dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai melalui biaya perolehannya. Secara umum, biaya perolehan yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai pada kondisi di mana aset tetap tersebut siap untuk dipergunakan. Aset tetap yang tidak diketahui berapa biaya perolehannya dapat disajikan melalui nilai wajar, di mana nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dalam kondisi sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah sehingga tidak diketahui berapa biaya perolehannya, pemerintah dapat menyajikannya melalui nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang termasuk ke dalam biaya perolehan suatu aset tetap meliputi harga beli, biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitektur dan insinyur, serta biaya konstruksi. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam biaya perolehan suatu aset tetap meliputi biaya administrasi dan biaya umum lainnya, serta biaya permulaan seperti prakerja yang menyebabkan aset tetap dalam kondisi kerjanya. Selanjutnya ada perolehan secara gabungan. Yang dimaksud gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap, namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total dari seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian dari aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung beberapa alokasi nilai total dari masing-masing aset tetap tersebut dan kemudian membandingkannya dengan nilai wajar dari masing-masing aset tetap tersebut yang berada di pasaran. Selanjutnya ada pertukaran aset tetap. Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan pertukaran aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Permasalahan utama apabila aset tetap dipertukarkan adalah tentang bagaimana cara penilaiannya. Selanjutnya ada aset donasi. Aset tetap yang diperoleh secara donasi atau sumbangan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh secara donasi atau sumbangan ini dapat berupa uang ataupun barang, harus dicatat sebagai pendapatan hibah dan dilaporkan dalam laporan realisasi keuangan. Jika aset tetap secara hibah atau donasi ini diperoleh berupa uang, maka tidak terjadi permasalahan. Namun sebaliknya, apabila aset tetap berupa donasi atau sumbangan ini diperoleh berupa barang, maka seolah-olah kita harus menganggap bahwa ada kas masuk sebagai pendapatan hibah dan nantinya akan dibelanjakan oleh aset tetap tersebut. Yang terakhir ada aset bersejarah. Aset bersejarah biasanya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah oleh karena umur dan kondisinya yang harus dilindungi oleh peraturan dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, aset tetap yang dikategorikan sebagai aset bersejarah harus memiliki bukti tertulis atau catatan tertulis bahwa barang atau bangunan itu adalah bersejarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan aset tetap setelah perolehan. Yang pertama ada pengeluaran setelah perolehan. Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap di pemerintahan di satu sisi merupakan sumber ekonomi dan di sisi lain merupakan suatu komitmen. Artinya, di kemudian hari, pemerintah wajib atau merehabilitasi aset yang bersangkutan. Pengeluaran belanja atau aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Belanja pemeliharaan yang dimaksud adalah untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan yang dimaksud adalah belanja yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat untuk produksi, atau peningkatan standar kinerja.
Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal harus dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Yang kedua, ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Sebagian setelah dijelaskan di atas, seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian dalam rangka penyajian. Nilai wajar terhadap aset-aset tersebut adalah dapat dilakukan penyusutan. Selain itu, aset tetap juga dapat dievaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.